Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan bentuk eksponensial pada bilangan kompleks. Di sini kita masuk ke bagian hasil kali dan bentuk dan pangkat dan perpangkatan di dalam bentuk eksponensial. Berdasarkan bagaimana kita telah mendefinisikan e pangkat i theta, maka banyak hal yang kita bisa lakukan berdasarkan sifat-sifat trigonometri sin dan cos. Selanjutnya kita mulai dengan perkaliannya atau hasil kali dari dua bentuk kompleks yang dibentuk dalam bentuk eksponensial. Misalnya kita punya Euler pangkat i theta 1 dikali Euler pangkat i theta 2 seperti ini. Menurut bentuk trigonnya kan seperti ini, cos theta 1 tambah i sin theta 1, cos theta 2 tambah i sin theta 2. Kemudian kita perkalikan ini secara aljabar. Mengapa bisa dilakukan demikian? Karena kita sudah membuktikan bahwa X tambah IY itu operasi perkaliannya dengan definisi yang diberikan di awal itu bisa dilakukan seperti bentuk aljabar di real. Maka kita bisa peroleh hasil seperti ini. Itu kemudahan yang kita dapatkan setelah mengevaluasi atau melihat definisi perkaliannya. Sekarang kita dapatkan cos theta 1 ini kali biasa saja. Cos theta 1 kali cos theta 2. Kemudian i sin theta 1 kali i sin theta 2 dengan mengingat bahwa i kuadrat itu minus 1, dapat yang ini. Yang ada i-nya itu ditulis di sini. Cos theta 1 dengan i sin theta 2 berarti ini. I sin theta 1 dengan cos theta 2 berarti yang ini. Sehingga kita dapat sifat begini. Ternyata kita mendapatkan bahwa Euler i theta 1 dikali Euler pangkat i theta 2 itu sama dengan Euler pangkat i theta 1 theta 2. Hal ini serupa dengan sifat yang ada pada bentuk eksponensial di real. Makanya kita sudah punya lagi sifat yang lain bahwa di kompleks pun berlaku sifat yang sama dengan di real untuk sifat eksponensial seperti ini, bentuk eksponensial. Di real kan berlaku seperti ini. Ini mirip di real. Selanjutnya, bagaimana jika kita ini ingin untuk yang pembagian itu sebenarnya ya mirip-mirip dengan perkalian juga sih. Bagaimana dengan pembagiannya? Atau sebelumnya kita lihat dulu untuk yang ada R-nya atau yang jari-jarinya bukan 1. Misalnya kita punya Z1-nya bilangan kompleks yaitu R1 E I theta 1. Bedanya tadi di sini kan ini tidak ada R1-nya. 1 ini R-nya. Jari-jarinya 1, jari-jari vektornya. Ini sekarang misalnya jari-jari vektor dari bilangan kompleks Z1 adalah R1, untuk Z2 adalah R2. Maka bagaimana dengan hasil kalinya? Ternyata dengan menggunakan sifat di kompleks dan sifat yang baru-baru kita lihat ini yang di atasnya yang produk, maka kita peroleh nanti R1 kali R2 ini pakai komutatif. Kita bisa tukar-tukarkan R1 kali R2 karena dia kan perkalian. R1 kali R2 E pangkat I theta 1 tambah theta 2 seperti ini. Ini memberi kemudahan lagi. Selanjutnya bagaimana dengan pembagiannya? Langsung dengan Z1 per Z2. Z1-nya tetap R1 E I theta 1, Z2-nya tetap R2 E I theta 2. Pembagiannya pun sama seperti itu. Ternyata kita bisa menggunakan sifat yang ini. E pangkat I theta 1 dikali E pangkat minus I theta 2 per E pangkat I theta 2 kali E pangkat minus I theta 1 seperti itu. Ternyata ini bisa dilakukan. Maksudnya ini supaya yang di bawah ini nanti hasilnya 1. Hasilnya kita 1 ini. Kalau 1 kan nanti yang ada i-nya ke atas semua jadi pembilang semua. Jadinya dapat ini. Sehingga kita dapat bentuk seperti ini. R1 per R2 E pangkat I theta 1 kurang theta 2 seperti itu. Jadi pada prinsipnya itu sebenarnya kita cuma bagaimana supaya penyebutnya 1, sehingga kalau penyebutnya 1 kan bisa kita anggap dia sudah berbentuk bilangan kompleks yang seperti ini atau bilangan bentuk eksponensial yang seperti ini, lebih sederhana. Dan ini sudah merujuk ke bentuk yang seperti di real juga, menjadi bentuknya lebih familiar lagi atau kita sudah terbiasa melihatnya. Tapi yang seperti ini semuanya jangan langsung kita pakai semua yang ada di real kita gunakan di kompleks. Ya mestinya sudah melewati dulu proses seperti ini. Kita sudah lihat dulu penjabarannya atau paling tidak bukti seperti ininya bahwa itu memang berlaku. Kemudian kita lanjut. Sekarang berdasarkan bentuk yang dua ini pembagian Z1 per Z2 kita sudah dapat seperti ini. Maka kita sudah bisa menuliskan bentuk inverse-nya atau Z pangkat minus 1.
bentuk inverse dari R pangkat E I theta, Z-nya seperti itu, seperset sama dengan caranya sama seperti tadi. Ini E pangkat I0, berarti dia dapat ini theta satunya di sini adalah 0, theta 2-nya adalah theta, berarti menggunakan sifat ini yang kedua dapat nanti seper R E pangkat minus I theta seperti ini. Jadi kalau kita punya bentuk kompleks Z sama dengan R dikali E pangkat I theta, inverse-nya adalah seper R E pangkat minus I theta, dengan tetap mengingat bahwa kita belajar bentuk eksponensial ini khusus untuk bilangan kompleks yang tidak nol. Kita tidak bicara di sini yang nol. Selanjutnya kita sudah memperoleh, karena kita sudah memperoleh bentuk 1, 2, dan 3. Sekarang ini sudah mirip dengan di real. Ini dikatakan di sini bahwa kita sudah bisa menganggap bahwa Euler pangkat I theta ini perlakukan sama dengan apa yang kita lakukan di bentuk E pangkat X, di mana E-nya itu real, Euler pangkat X, sehingga mempermudah kita dalam melakukan banyak hal untuk yang terkait bilangan kompleks. Nanti kita lihat di bawah bagaimana kemudahan yang diberikan dengan sifat seperti 1, 2, dan 3 ini. Selanjutnya bentuk lain yang kita bisa peroleh dari menggunakan sifat-sifat yang di atas, kita juga punya nanti Z pangkat N seperti ini. Z pangkat N sama dengan R pangkat N E pangkat I N theta. Untuk membuktikan yang ini, ketika N-nya positif itu mudah membuktikannya pakai induksi saja. Pakai induksi, jadi kita menggunakan induksi pada N-nya. Ini kita bisa menggunakan induksi. Pertama untuk N sama dengan 1, berarti R pangkat E I theta ini jelas benar. Selanjutnya kita asumsikan benar untuk N sama dengan M, di mana M adalah bilangan bulat positif. Selanjutnya kalau kita asumsikan itu benar, maka kita tinggal tunjukkan untuk N sama dengan M tambah 1 juga benar. Nah sekarang kita ingat bahwa kita berasumsi ini N sama dengan M itu berlaku bahwa kalau N sama dengan M ini berlaku bahwa Z pangkat M sama dengan R pangkat M E pangkat I N I M theta, seperti itu. Ini yang kita anggap benar. Kemudian kita cek untuk yang M tambah 1. Seperti ini hasilnya. Jadi Z pangkat M tambah 1 sama dengan Z pangkat M kali Z sama dengan ini R pangkat M E pangkat I M theta R pangkat R kali E pangkat I theta. Gunakan sifat yang 1, 2, 3 tadi itu kita gunakan. Ini dapat nanti seperti ini. Ternyata ini sama saja dengan hasil ini R pangkat M tambah 1 E pangkat I M tambah 1 theta, berarti berlaku juga. Maka secara induktif kita sudah membuktikan untuk N yang positif, bilangan bulat positif. Bagaimana dengan ketika N-nya 0? Untuk N-nya 0 seperti ini. Z pangkat 0 sama dengan 1 ini sudah pernah kita lakukan sepertinya ya. Iya, ini sudah. Berarti memang jelas Z pangkat 0 sama dengan 1. Untuk yang N negatif, itu caranya kita akali. Kebetulan di sini kan Z-nya tidak 0. Kalau Z-nya tidak 0 berarti ada inverse-nya. Berarti katakan inverse-nya ini Z pangkat minus 1 inverse-nya. Sehingga kita bisa menuliskan ini. Sebentar. Kita bisa menuliskan nanti ini Z pangkat N menjadi Z pangkat minus 1M, di mana minus 1M itu sama dengan N, atau kita bisa katakan M sama dengan minus N sama dengan 1. Jadi sudah pangkat positif lagi. Gunakan tadi yang kita buktikan secara induktif, maka terbukti juga sifat yang ini. Sehingga kita peroleh seperti ini, Z pangkat N lanjutannya seperti ini, Z pangkat N sama dengan ini. Ini tadi Z inverse-nya. Ini M-nya. Ini kan pakai yang sifat biasa ini. Sifat yang di sini tadi diteruskan. Sehingga dapat ini R pangkat N E pangkat I N theta, seperti itu. Saya kira ini cukup jelas. Selanjutnya kita cek contoh berikut ini. Contoh 1 di sini misalnya kita diberikan bilangan kompleks min 1 tambah I, kemudian dipangkatkan dengan 7. Kita mau cari bentuknya yang sederhana atau bentuknya yang bentuk koordinat siku tadi, yang koordinat siku itu, atau bentuk yang X tambah Y saja. Ini kan ada pangkat 7-nya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita gunakan bentuk eksponensialnya supaya mudah. Ini berarti jari-jarinya ini kira-kira berapa? Ini cari R-nya. R-nya sama dengan min 1 kuadrat tambah 1 kuadrat diakarkan. Dapat akar 2 ini. Seperti itu. Kemudian pangkatnya yang ini, yang I 3 V per 4. Ini salah satu argumen dari minus 1 tambah I kita ambil. Bahkan ini mungkin yang diambil adalah
argumen prinsipalnya ya. Ya, argumen dasarnya prinsipal ya, argumen prinsipalnya diambil. Tapi ini kan bisa sembarang sebenarnya. Cuma kita ambil yang paling memudahkan. Kemudian dari sini kita bisa pecah ini. Kita kali ini dulu gunakan dulu sifat ini tadi, Z pangkat N, gunakan itu sehingga diperoleh hasil ini 7/2. Nanti 7/2 ini I 21 V per 4, ini kan 7 kali 3. Kemudian ini dipisah. Dipisahnya ini dipisah sedemikian sehingga nanti mudah menghitung pangkatnya. Sudutnya dapat sudut istimewa lah paling tidak. Ini θ per 4 kan istimewa, 5/4 juga istimewa, sehingga ini bisa dihitung yang 2 pangkat 3 sampai E pangkat I 5V, dan bisa dihitung sendiri di sini. Dapat nanti minus 8 karena 5V itu kan 5V berarti kan mirip dengan yang 180 derajat seperti itu. Jadi ini kan minus 1 di situ. Sinnya kan 0, cosnya minus 1. Dapat ini minus 8. Sini kan 0 untuk yang ini. Selanjutnya yang ini 2 pangkat 1/2 E pangkat I θ per 4. θ per 4 kan 90 ya, 180 bagi 4 45 derajat. Maka ini dapat bawa ke definisinya E pangkat I V per 4. Dapat ini 1 tambah I. Kemudian kita kembalikan, ini tadi minus 8, ini tadi 1 tambah I. Diperoleh di bawah sini. Berarti bentuk ini secara sederhananya bisa ditulis minus 8 kali 1 tambah I. Seperti itu. Akhirnya dengan beberapa sifat yang kita sudah pelajari di atas, utamanya yang bentuk perkalian Z pangkat N itu, kita sudah sampai pada satu bentuk ini. E pangkat I θ kalau dipangkatkan dengan N, ini ketika R-nya sama dengan 1, karena nanti sifatnya merujuk ke sini, itu sama dengan E pangkat I N θ, sama dengan E pangkat I N θ. Dengan N-nya itu mulai semua bilangan bulat lah ini. Ini kita kenal sebagai formula de Moivre. Ini banyak gunanya, formula de Moivre. Ini sudah tergambar sebenarnya di awal saat kita diberikan sifat perkalian bentuk hasil kali dari bentuk eksponensial. Ini sudah diberikan yang di awal tadi. Ini mana tadi yang di awal? Yang ini. Kebetulan di bawah tadi itu θ satunya sama dengan θ 2, makanya di sini nanti isinya 2θ, I 2θ. Seperti itu. I 2θ berarti kan dibawa ke cosnya seperti itu. Ini I 2θ, nanti ini jadinya seperti ini, I N θ, ini seperti ini, 2N nya. Saya kira cukup jelas. Kemudian kita masuk ke contoh 2 di sini. Misalnya punya N nya, untuk de Moivre-nya kita uji, N nya sama dengan 2. Bagaimana dengan ini? Apakah kita bisa memeriksa ini kebenarannya? Ternyata kalau kita gunakan perkalian biasa secara aljabar ini, dapatnya kan ini cos kuadrat kurang sin kuadrat tambah I 2 sin θ cos θ. Ini saya rasa sifat yang cukup ini, identitas yang cukup populer di trigonometri. Begitu juga dengan yang ini, cukup dikenal. 2 sin θ cos θ kan ini, itu kan sin 2θ, sedangkan ini cos kuadrat kurang sin kuadrat itu kan cos 2. Seperti itu. Makanya ini terbukti bahwa secara trigon pun berlaku seperti itu. Sehingga sifat-sifat trigon ini sangat membantu dalam mempelajari bentuk eksponensialnya. Mengapa? Karena kan memang bentuk eksponensial didefinisikan dalam bentuk trigonnya. Seperti itu.